calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Pandeglang dan Bapak Ibu semua hadirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dari calon guru penggerak angkatan 3 ada salah satu tugas di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif, dan itu kita adakan acara seperti ini dengan tujuan bukan hanya berdampak kepada calon guru penggerak, tetapi mampu berdampak untuk semua, sehingga kita adakan aksi nyata ini sebagai upaya mendorong kolaborasi di mana ke depan kita bisa menciptakan budaya positif itu sendiri, sehingga pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu mampu keberpihakan kepada murid dan menyenangkan bagi murid. Susunan acara kali ini pembukaan, kemudian yang kedua inti, dan yang terakhir itu adalah penutup ya. Kita masuk kepada pembukaan. Kami memohon kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Waktu dan tempat kami berserah. Terima kasih. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif di sekolah ya, dalam rangka coaching teman sejawat dalam mendorong kolaborasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Pandeglang dengan resmi dibuka. Kita nggak maksud buat ngajarin ya, terus Bapak Ibu, kita di sini hanya sebatas sharing dan diskusi sehingga kita mempunyai pemahaman bagaimana nanti budaya sekolah itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, untuk nanti memulai ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terutamanya kepada Pak Ahmad Yunus, Pak Ulum Wijaya, dan Pak Asdi selaku calon guru penggerak yang pada materi-materi yang didapatnya harus disosialisasikan, terutama di modul 1 ya. Modul 1 berupa budaya positif. Dan memang cocok sekali. Jadi alhamdulillah saya sudah dapat dukungan dari 3 orang guru secara tidak langsung ya. Secara teoritis saya sudah dapat dukungan dari 3 orang guru. Yang awalnya cuma saya sendiri. Jadi pada intinya ya, budaya positif itu menyenangkan. Kata yang menjadi apa ya, kata kuncinya itu siswa belajar menyenangkan dan nyaman di sekolah, itu saja. Mungkin itu saja. Silakan kegiatannya dilanjut. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru paham dan ke depan nanti akan kita terapkan apa yang disampaikan. Yang satu pesan saya, Bapak Ibu guru tetap ajuin guru penggerak ya. Saya minta setiap ada kesempatan daftar guru penggerak, daftar. Udah itu aja. Mungkin itu saja. Kalau yang maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kita sharing dan diskusi aja ya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, nanti yang pertama itu akan disampaikan oleh Pak Yunus, kemudian yang kedua sama Pak Asdi, dan yang terakhir sama saya sendiri. Jadi polanya kita diskusi aja, sharing aja. Pasti dulu ya teman-teman. Jadi polanya kita diskusi aja, sharing. Kita nggak bermaksud untuk ngajarin ya. Sehingga dengan berbagi dasar ini mudah-mudahan ini membuka wawasan kita menjadi budaya positif di sekolah.
kasih Bapak mohon izin berdiri Pak, Bapak Ibu mohon izin berdiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bandera, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang saya hormati. Puji dan syukur pada kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di ruang ini dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah dengan tema vaccine teman sejawat dalam program kolaborasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Bandera. Salawat dan salam mudah-mudahan tersurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua seluruhnya sampai amin ya Allah ya Allah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sini kita sharing saja ya. Nah, pertama ada slogan selamat dan bahagia. Dengan kami berharap kita sebagai pendidik selalu berbahagia dalam melaksanakan aktivitasnya dalam meningkatkan keberadaan kepada peserta didik. Selanjutnya ada pertanyaan romantik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ada 3 pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak? Mungkin nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti berjalannya waktu ini akan terjawab. Apakah ada yang sama, tetap konsisten dengan pertanyaannya atau berbeda? Nanti ke depan akan kita ketemu jawabannya, gitu ya. Berjalan dengan pemahaman materi ini, gitu ya. Silakan sekarang semuanya pikirkan aja dulu, setuju atau tidak, ya. Di akhir nanti pasti ada jawaban. Kita samakan persepsi, ya. Selanjutnya ada 6 topik pembahasan yang akan kita bahas. Iya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Kalau ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita yang akan belajar ke pembelajaran yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini baik-baik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Kali kontrol atau pilihan menurut Dr. William Derson. Yang ini ada beberapa yang akan kita bahas nanti baik oleh saya, kemudian Pak Yunus dan Pak Ulum. Kemudian selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di kita, ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita itu seperti itu, makna disiplin gitu ya. Jadi anak harus patuh, gitu. Ya, kecenderungan umum adalah mengukur kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita di sekolah kita tidak jauh-jauh ya, pasti kalau disiplin itu harus patuh dan cenderung membuat anak atau murid itu tidak merasa nyaman. Itu kata disiplin. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Justru sebaliknya, ya. Seharusnya disiplin itu adalah sesuatu pencapaian tujuan yang mulia bagi anak,
bukan yang membuat rasa tidak nyaman bagi Anda. Itu kata disiplin yang sebetulnya, gitu ya. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini yang ditekankan adanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu, bukan justru motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah, di kita menghukum itu akan bersifat anak, artinya belum mencapai ke motivasi intrinsik anak. Adanya dorongan motivasi dari luar, dari kita sebagai guru. Kamu harus disiplin, kamu harus ini, kalau tidak ini. Nah, itu artinya masih ada pengaruh motivasi dari luar, belum ada kesadaran dari anak, belum ada motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kredit. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ke depan akan kita terapkan, yang kita harapkan pada diri anak berdasarkan nilai-nilai ini, bukan dari nilai-nilai ekstrinsik atau motivasi dari luar. Selanjutnya ke pembelajaran kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 pertanyaan atau pernyataan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini artinya ketika anak melakukan suatu tindakan yang ketika dia tidak misalkan kesiangan, ya, ketika dia kesiangan, dia akan menunggu seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya terlambat sekolah? Nah, motivasi eksternal, gitu ya, bukan dari dalam dirinya, gitu. Ini sifatnya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika kita belajar misalkan, nah, dia mengerjakan tugas dengan baik, dia ada pengharapan. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya menjawab benar? Ini pasti ada motivasi eksternal, ada pengharapan. Bukan yang ketiga. Nah, ini yang ketiga yang seharusnya ada pada diri anak, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang akan kita coba terapkan kepada anak. Itu yang akan kita dorong kepada supaya memiliki nilai-nilai kebajikan atau motivasi dari dalam dirinya. Ya. Selanjutnya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka, yaitu mereka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Ya, jadi mereka tidak hanya diperintah orang lain supaya untuk mengerjakan sesuatu, tetapi timbul dari dalam dirinya. Itu melakukan segala sesuatunya itu ada pada dalam dirinya sendiri, bukan berdasarkan motivasi dari luar. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ternyata penghargaan jika diberlakukan ini akan mempengaruhi beberapa
beberapa kegiatan kepada anak, gitu ya. Yang pertama akan mengurangi keterpakan bagi anak, itu menghukum dia juga tidak efektif, merusak hubungan, gitu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, gitu, ya. Selanjutnya, nah ini untuk program kebajikan atau apresiasi. Nah ini daripada bisa kita menerapkan penghargaan, mungkin kita lebih menerapkan kepada program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, yang pertama beri dukungan secara khusus. Jadi kita beri dukungan kepada anak secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Selanjutnya beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir fokus pada proses. Jadi bukan pada hasil. Proses yang kita fokuskan kepada anak ketika memberikan suatu bimbingan atau apresiasi. Selanjutnya di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada tiga situasi atau tiga pembagian. Yang pertama kita dalam menggunakan kalimat, ya. Pembuka nilai kebajikan dan situasi. Yang pertama, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jika kita sambungkan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada dalam kalimat itu harus ada tiga situasi, ya. Yang pertama kalimat pembukanya harus benar. Kemudian berisi nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga situasi. Nah, ini ketika kita melakukan sesuatu kepada anak harus memperhatikan tiga posisi ini. Gitu. Kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini nilai kebajikannya. Jadi ada semua nilai kebajikannya. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tuh. Jadi harus ada nilai kebajikan ketika kita memberikan suatu apresiasi kepada anak. Gitu. Nah selanjutnya di sini ada 7 tindakan guru. Ada antara hukuman atau konsekuensi. Perbedaannya dari 7 kalimat ini, kira-kira menurut Bapak, apakah pertanyaan 1 sampai 7 ini semuanya hukuman atau ada konsekuensi? Siapa kita yang mau berbagi di sini? Silakan dibaca dulu, ya. Ada 7 ya. Hukuman atau konsekuensi? Sekarang ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Baik, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Nah, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, gak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke, lanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret, kira-kira hukuman konsekuensi. Yang keempat nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke, lanjut. Membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana konsekuensi? Ini yang ini. Ya. Bagaimana konsekuensi? Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Ya. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman. Dari 7 ya. Oke. Kita lihat ya. Kira-kira benar atau enggak hukuman dan konsekuensi? Ada kan jawabannya ya? Oke. Kita lihat ini ya.
tadi yang ini nih. Ini upaya yang semua nih, yang jauhkan dia. Kok di sini konsekuensi gitu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjauhan. Ini sebagai konsekuensi. Pelajarannya ya. Iya, jadi gini. Kalau hukuman ya, nanti ada sebetulnya ya, tapi kita sebut sedikit. Kalau hukuman itu bersifat dia mencederai atau menyakiti bagi anak dan tidak ada relevansi dengan yang dilakukan oleh anak. Nah, sedangkan yang kita tahu contoh yang terakhir, lari menggunakan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, 10 menit ya masih relevan ketika dia melakukan lari 2 kali putaran. Berbeda dengan misalnya yang ini, lari menggunakan basket 2 kali karena terlambat hadir. Di sini tidak ada kan? Tidak ada berapa menit yang terlambatannya. Gitu. Nah, sedangkan di sini ada gitu waktunya. Gitu. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, kalau kita baca secara keseluruhan sini, ini sesuatu yang negatif, betul kan? Yang hukuman ya, lebih negatif kepada anak. Gitu. Kita lihat ada kata paksaan, kemudian membenci kedisiplinan, konsep diri yang buruk. Nah, ini lebih negatif ya, gitu. Beda dengan konsekuensi. Nah, gitu. Kalau konsekuensi ini ada konsep diri yang baik, sesuatu yang harus terjadi, anak menghargai disiplin, dan ada stimulus atau tanggapan. Ini lebih baik daripada hukuman, gitu. Ya. Selanjutnya, yaitu apa itu restitusi. Nah, ini juga saya hanya pengantar saja, nanti akan lebih jelasnya oleh Pak Yunus dan Pak Ulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ke depan kita mencoba menerapkan pola restitusi. Kenapa? Karena restitusi ini diharapkan bisa membuat peserta didik ini memahami tentang motivasi intrinsiknya dalam melakukan sesuatu. Gitu. Jadi semua tindakan itu seperti di gambaran tadi itu memiliki tujuan. Kita identifikasi dulu semua perilaku anak. Kenapa misalkan dia terlambat? Ya, setelah diidentifikasi, kemudian kita tanyakan kepada anak kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu, dan ingatkan kembali tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat. Ya, nilai kebajikan itu apa tadi? Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Gitu. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter. Jadi bukan pada tindakan. Ya. Yang kemudian selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi dengan pola restitusi ini diharapkan peserta didik ini akan kembali kepada kelompoknya tanpa ada rasa misalkan dia bersalah atau disakiti ketika dia melakukan pelanggaran. Gitu. Tapi kita ingatkan kembali tentang nilai kebajikan yang sudah dibuat. Gitu. Dan membuat anak memberikan solusinya sendiri gitu. Contoh misalkan ketika dia terlambat, ya kita bukan langsung menghukumnya saja tanpa tidak memberikan solusi. Jangan gitu ya, anak keterlambat kesiangan langsung dihukum. Ada solusi kan kira-kira gitu? Kan tidak ada solusi. Ya bagi anak pasti akan terlambat terus karena kita tidak memberikan solusi. Nah dengan pola restitusi kita mau mencoba untuk memberikan solusi terhadap keterlambatannya. Artinya ketika dia terlambat mungkin bisa saja karena dia bangun kesiangan atau dia membantu orang tuanya dulu berjualan, gitu kan? Banyak faktor dia terlambat. Nah kita coba identifikasi dulu, gitu ya. Caranya dengan restitusi ini. Gitu. Setelah kita
memperoleh faktor dia terlambat, baru kita berikan keyakinan kepada dia, gitu ya, supaya disiplin, kemudian bisa bertanggung jawab, menghargai dirinya untuk tepat waktu ke sekolah, gitu. Dan bagaimana kita berikan solusi? Solusinya misalkan supaya dia kalau misalkan dia kesiangan, tidurnya jangan malam-malam, atau membuat alarm. Itu kan ada solusi, ada pemberian solusi kepada anak, bukan langsung hukum saja tanpa ada solusi. Ini yang kita harapkan ke depan diterapkan tentang pola restitusi, ya. Nah, selanjutnya ini ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Kita setuju tadi kalau bisa hukuman ini dihindari. Kita lebih bisa menerapkan konsekuensi untuk bertahap. Ke depan kita akan coba menerapkan pola restitusi ini, gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya akan kita dengarkan pembahasan secara lebih menyeluruh, dan nanti juga akan ada video-video tentang pola restitusi ini sendiri, gitu ya, untuk memperdalam pemahaman kita tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asri yang sudah menyampaikan dari materi sebagian budaya positif, ya. Bapak Ibu, selanjutnya nanti ada materi mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, ini juga kita pelajari sebagai dasar bagaimana budaya positif itu bisa dilakukan di sekolah. Untuk Pak Yunus, waktu dan tempat dipersilakan. Izin berdiri. Terima kasih Pak Ulung, moderator, dan Bapak sekolah yang memberikan waktu. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ice breaking berhubungan dengan ini. Nanti ice breakingnya permainan seperti ini: satu orang mengepalkan tangan, seolah-olah di dalam tangan itu memiliki sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Nah, tetangganya sebelahnya membuka sekuat mungkin. Gimana caranya si kepalan tangan itu bisa sampai terbuka? Bebas kan? Ini beras yang bebas kan, gaya apa aja lah katanya. Yang memanfaatkan tangan itu harga kan? Yang membuka ini sebuah silakan untuk membuka sebuah halang kritik bagaimana bebas. Ulang. Selesai. Nah, ini berhubungan dengan aturan dan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau kita sudah meyakini menggunakan helm itu penting untuk kita, sebenarnya nggak ada aturan harus menggunakan helm, harusnya kita semuanya menggunakan helm, ya. Karena kita masih belum adanya kesadaran atas keyakinan kita terhadap helm, bahwa helm itu besar syariatnya lah, bukan hakikatnya. Syariatnya itu bisa menjaga benturan kepala. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa harus diatur gitu? Padahal ini adalah waktu COVID penting untuk kita, karena kita belum memiliki keyakinan dalam diri, penting untuk diri, maka butuhlah aturan. Kalau ada aturan berarti ada pasal-pasal kalau melanggar. Bagaimana kalau tidak melanggar seperti apa? Begitu juga dengan mengapa siswa ini kita suka harus tepat waktu masuk kelas siswa. Kan siswa itu kalau masuk kelas biasanya kalau tadi aturan takut dihukum kalau terlambat kan, ya. Kalau saya pengen cepet nih supaya bagus, nggak menghukum. Atau saya pengen masuk di
dia meyakini, wah takut saya telat ilmunya nggak dapat atau gimana, nah dia nggak harus ada aturan, dia juga akan masuk sendiri gitu, karena dia yakin bahwa itu penting untuk dirinya. Jadi kami bertiga ini selama 1 bulan ini intinya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik siswa seperti ini itu sebenarnya, supaya dia bisa supaya bisa berperilaku atas keyakinannya bahwa perilakunya itu penting untuk dirinya, tidak karena takut akan hukuman dan juga tidak menginginkan sebuah imbalan atau penghargaan. Nah ini harapannya kita menjadi budaya positif berarti sudah di luar sekolah ya. Ini awalnya kita kan peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini bisa berdampak kedua cabang. Pertama bisa sebagai hukuman, bisa juga sebagai konsekuensi. Jika aturan ini kita sepakati antara anak dan kita, seperti Bapak Kepala ungkapan tadi di awal, tertib itu harus disepakati kedua belah pihak, sekolah dan siswa. Berarti itu peraturan itu menjadi sebuah konsekuensi. Jadi siswa itu tahu kalau saya terlambat dari rumah nih misalkan, terlambat 5 menit, misalkan misalkan konsekuensinya. Nanti ketika sudah terlambat 5 menit di rumah itu dia masih tahu saya harus ini. Tanpa harus disuruh pun dia menghadap, Pak saya terlambat, saya konsekuensinya ini. Dari atas kesadaran dia sendiri. Kalau hukuman itu biasanya bersifat mendadak. Kamu terlambat nih, tidak sesuai aturan, kamu harus lari, aturannya nggak ada padahal gitu, seperti itu. Jadi si nanti dia berlari atau menghormat bendera, anak-anak di luar menertawakan dihukum gitu. Jadi mendukung bullying seolah-olah. Jadi anak yang dihukum itu biasanya dia akan merasa dirinya direndahkan. Tapi kalau konsekuensi aturan yang disepakati antara sekolah dengan siswa itu tadi atau murid, jadi si murid itu akan tahu walaupun dia terlambat 2 menit pasti saya harus ini, tidak harus diperintah, dia tahu gitu. Nah dari aturan ini diharapkan aturan ini ya dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang bukan karena tadi itu takut dihukum dan takut dihukum atau mengharapkan imbalan, tapi atas dasar keyakinan dirinya bahwa apa yang dia lakukan adalah baik untuk dirinya. Nah ini terus bergulir lingkungan kelas, setiap kelas ini kan menjadi lingkungan positif buat sekolah. Jika lingkungan positif sudah bagus, maka budaya positif di sekolah akan terbentuk. Tentu ini membutuhkan kolaborasi, tidak bisa hanya kita bertiga. Ini kolaborasi antara kepala sekolah juga harus mendukung kita, mendukung proses ini seperti itu budaya positif. Kita juga semua harus saling mendukung satu sama lain. Misalkan pasti lagi mengajar menerapkan misalkan institusi segala macam, guru yang lain tidak akan bingung nantinya. Makanya kita harus berkolaborasi bersama, berbagi seperti ini untuk bisa mencapai di sini arahnya budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah aturan ya, tulisan itu. TK Dharma Wanita Persatuan. Ada kesepakatan kelas ini, dua-duanya kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas berarti guru dan murid bersepakat. Kalau guru aja bersatu arah bukan kesepakatan, namanya aturan. Kesepakatan. Guru wali kelas dan siswanya di kelas bersepakat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan lain-lain. Nah ada juga di sini kesepakatan tulisannya seperti ini kata-katanya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid dan guru semangat untuk belajar. Kami murid semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti dari sini itu akan kita beralih ke sini, Pak. Kalau ini kan seolah-olah satu jalur ya, satu alur gitu. Kalau datang tepat waktu, seolah ini adalah murid dari luar ke murid ke siswa, seolah dari luar diri ke diri. Aturannya. Kalau di sini kami guru-guru dan murid yang saling menyayangi, berarti asalnya dari dalam diri ke luar. Jadi nanti kita yang ini nih, kita akan menerapkan ke sini kesempatan kelas dengan menggunakan keyakinan kelas. Kami murid yang semangat, kami murid yang semangat, tidak mengakui dirinya adalah murid yang semangat. Ini kan sama saja dengan sugesti dirinya sendiri. Ini belajar murid itu meyakini dirinya, mensugesti dirinya agar dia menjadi seperti ini. Anggaplah ini
peraturan sebagai sebuah konsekuensi ya, sebagai kesepakatan. Di sini ada kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau tadi kan kita balik di sini, datang tepat waktu mengucapkan salam. Di sini kami guru yang saling menyayangi. Kalau bersalam kan saling menyayangi ya. Kata-katanya aturannya datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinannya kami guru dan murid saling menyayangi. Nah ini kita ubah di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kelasnya apa kira-kira? Kami bertanggung jawab misalnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa ini keyakinannya? Saling menghargai. Kami adalah makhluk yang saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dirubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kata-kata yang positif. Misalkan Disiplin bisa. disiplin bisa. Nanti ada jawabannya, tenang. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti ada kata-kata yang positifnya, yang menggerakkan keyakinan dia. Bergantian menunggu giliran, menggunakan masker, jangan. Nah ini kan semuanya satu arah ya, satu arah perintah seolah-olah. Dan kalau di sini, nah kalau keyakinan kelas seperti ini, menghormati orang lain, berkomitmen. Saya murid yang berkomitmen. Yang komitmen berarti disiplin. Iya. Tapi disiplinnya dalam definisi disiplinnya sekarang ya, bukan yang lalu. Kalau yang tadi kata Pak Asli, disiplinnya adalah sebuah kekuatan dalam diri untuk menggerakkan dirinya sendiri. Ini kata-kata seperti ini. Ini berbau kata-kata keyakinan kelas ini berbau dengan sugestif, kata-kata magis. Nah, ini kata-kata magis yang bisa mensugesti dirinya sendiri, sehingga dia bisa menjadi yang seperti ini yang diharapkan. Seperti itu. Nah ini tentang pembelajaran yang keempat, kita diajarkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Cuma 5 saja. Cuma 5 saja. Yang pertama yang paling inti, core of the core di sini. Inti dalam inti adalah bertahan hidup, survival. Apapun masalahnya yang dibeli, kalau dia bertahan hidup aja belum mampu, dia akan menghalalkan segala cara. Bisa membunuh, bisa memperkosa, dan sebagainya. Bertahan hidup. Ini yang paling penting. Dan kasih sayang, manusia butuh untuk disayangi dan diterima. Murid juga begitu manusia, karena kita murid juga bukan manusia ya. Fitrah. Butuh kebutuhan untuk sebagai pengakuan, penguasaan. Dia butuh diakui bahwa dia itu mampu. Manusia itu. Murid juga sama manusia. Ada kebutuhan dasar manusia namanya kebebasan. Murid butuh kebebasan. Jika kebutuhan dasar kebebasan tidak terpenuhi, maka dia akan menyimpang. Dia akan menganggap dunianya tidak bahagia. Dan dia juga membutuhkan sebuah kesenangan. Jadi manusia itu membutuhkan yang paling inti adalah bertahan hidup, merasa disayangi dan diakui, merasa diakui bahwa dia mampu, bebas, kebebasan, dan kesenangan. Nanti anak-anak yang ada di kelas itu nanti dia ketika melakukan sesuatu yang kita anggap negatif, itu pasti ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Misalkan begini, kita sedang mengajar, siswa ada yang tidur di kelas, kan kita langsung hukum aja, cukup kamu gini, banjur misalkan kayak saya biar misalkan gitu kan. Nah itu mungkin kita harus bertanya-tanya. Jadi dalam otak kita itu kebutuhan dasar apa yang sedang dia butuhkan? Iya, kita tahu bisa kebutuhan dasarnya itu seperti apa? Kita tanya, kamu kenapa tadi tidur? Kamu kenapa ngantuk ini? Apa? Gak senang belajar sama bapak. Oh, berarti dia butuh kesenangan, gitu kan? Seperti itu. Oh, berarti pembelajaran saya tidak menyenangkan. Saya kira jawabannya relatif, Pak. Bukan karena tidak senang terhadap gurunya, banyak faktor. Maaf, jawaban saya mengecewakan. Selanjutnya ada juga murid
murid pintar misalnya, kita tahu si A itu pintar, tetapi kok di pelajaran kita dia kayaknya nggak mempedulikan kita, ngelunjak gitu seolah-olah. Itu harus ditanya, jangan kasih langsung 5 nilainya. Ditanya tuh kamu kenapa sih guru lain mah kamu tuh bagus kok di pelajaran bapak gini-gini. Pak, atau di pelajaran bapak saya tidak diakui bahwa saya itu pintar gitu seolah gitu kan. Berarti dia sedang membutuhkan kebutuhan dasar manusia sebagai pengakuan, dan itu bisa. Berarti kita harus memberikan suatu sesaat waktu gitu kepada dia, bahwa kita memberikan sebuah pengakuan kepada dia, seperti itu. Jadi pasti semua itu anak itu ada alasan. Pasti salah satunya di sini. Misalkan datang terlambat, dia datang terlambat terus setiap pagi. Itu pasti ada alasannya. Salah satu ini, pasti dunia tidak bahagia itu. Saya yakin dia dunia tidak bahagia. Dunia tidak bahagia. Kita tanya, kenapa kamu sering terlambat? Saya harus bantu ibu saya buat ini pak. Harus menyediakan nasi goreng. Kalau enggak, saya nggak makan. Ada ongkos. Berarti kan dia membutuhkan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Itu keputusan dasar manusia dan tadi keyakinan. Selanjutnya posisi kontrol dan restitusi. Ini nyambung sebenarnya satu kesatuan. Akan dilanjutkan oleh Bapak Ulung. Silakan untuk Pak Ulung. Waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini apa yang seharusnya guru lakukan gitu ya, atau berposisi seperti apa seharusnya guru di sekolah. Dan kemudian yang terakhir itu ada segitiga restitusi, itu sebagai cara penanganan kita bagi murid yang bermasalah di sekolah, tanpa harus dengan menghukum, masih konsekuensi atau apapun itu bentuk yang menyakitkan kepada anak. Baik, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol itu yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini kita di modul 1.4 ini coba berupaya buat di posisi manajer ya. Bagaimana guru itu menjadikan anak yang melakukan bermasalah itu dia bertanggung jawab terhadap masalah dan mampu mencari solusi terhadap permasalahan tersendiri. Nah, itu yang kita mau coba implementasi di sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bukan hanya kita bertiga, tetapi ini kita lakukan bersama-sama di sekolah dengan Bapak Ibu semua. Nah, ini banyak guru gitu ya, atau kita sebagai guru yang menjadikan ketika ada anak yang menyimpang secara tidak sadar bahwa itu yang kita lakukan sebagai penghukum ya. Karena secara tidak sadar ketika di kelas ada anak yang tidak menaati aturan, tidur gitu ya, atau sering izin dan sebagainya, seringkali kita berposisi sebagai penghukum karena melakukan tindakan yang menyakitkan kepada anak. Nah, itu sering tidak sadari. Padahal oke, kita kasih contoh misalnya, ketika ada anak ketika kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ada yang tidur, terus kemudian kita panggil dan suruh berdiri di depan. Nah, itu secara manusiawi sesuatu yang tidak memanusiakan manusia. Nah, kita di guru penggerak ini bagaimana kita anak itu setelah tidur dia itu tidak tidur lagi, tetapi dengan cara yang tidak merendahkan anak gitu, atau dengan cara yang tidak menyakitkan anak. Nah, ini di contoh bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kalau penghukum misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir ya, apalagi sampai kemudian menunjuk-nunjuk terhadap anak yang melakukan penyimpangan di kelas. Kemudian guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya,
sesuatu ancaman ya, intimidasi ke anak. Sehingga anak tuh kalau bagi yang punya penyakit jantung nggak bisa meninggal langsung. Makanya bahaya ya. Jadi coba kita buat hindari itu. Kemudian hasil anak bisa dari memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena untuk menghindari dari hukuman itu sendiri, dari perlakuan menyakiti anak berlaku untuk berbohong, cari-cari alasan dan lain sebagainya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Kemudian murid berkata, biarkan aja sih gitu. Nanti juga marah-marah lagi. Ya. Jadi itu sesuatu yang dianggap sama mobil sesuatu yang bukan baik buat dirinya sebenarnya, karena sesuatu yang keseringan yang tidak mempengaruhi dirinya. Nah itu kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Dan ini kita sadari kan bahwa ketika ada anak yang berperilaku seperti itu dan tidak menghukum ke anak itu terus-terusan berulang. Nah, enggak Bapak Ibu ya. Saya juga sering menghukum gitu, dan itu berlanjut berulang. Nah, makanya ini coba buat kita hindari ke depan bagaimana posisi guru yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada posisi kontrol nih. Ada juga membuat orang merasa bermasalah. Ini sebenarnya nada dari gurunya lembut banget ya ke anak itu kalau anak melakukan penyimpangan. Jadi melakukan pendekatan ke anak. Tetapi ada anak yang merasa bersalah, merasa terpojokkan gitu, merasa tersudutkan. Ini kan sesuatu yang secara manusiawi agak kurang pas juga gitu ya. Kalau memang jadi membuat orang merasa bersalah. Misalkan dari guru berceramah dan mengatakan seharusnya, wah kamu tuh begini begitu, atau ibu kecewa kamu itu begini begitu. Ya, nah ini sesuatu yang membuat murid itu akhirnya merasa bersalah gitu dengan yang dilakukan oleh gurunya. Guru berkata misalnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, capek bapak ya karena kamu ya, kamu tetap berubah-ubah ya. Itu sesuatu yang justru menjadi anak tuh merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Nah kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah ini dampaknya ya kalau ketika kita sebagai guru ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini banyak banget Bapak Ibu sebenarnya ya. Kaitan dengan murid berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid berkata maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah diri ya. Jadi rendah diri itu nggak boleh sebenarnya. Yang bagus itu rendah hati ya. Jadi kalau rendah hati itu harus ada dalam diri kita. Tapi kalau rendah diri, nah itu justru malah menurunkan motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Pesimis. Nah kita kan harus dituntut untuk optimis kan, memandang sesuatu itu positif. Nah ini kita masuk ke posisi manajer kan. Jadi kita di guru penggerak ini mencoba untuk berupaya menjadi guru sebagai posisi di manajer ya. Jadi manajer itu guru berkata melakukan pertanyaan-pertanyaan kenapa melakukan penyimpangan dan lain sebagainya. Terus kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini yang dilakukan oleh guru untuk posisi sebagai manajer. Kemudian menguatkan pribadi ya. Jadi ada yang kita kuatkan tuh di diri anak. Ya kan, misalkan kalau anak melakukan penyimpangan, loh, kenapa kamu melakukan penyimpangan? Ya, padahal seharusnya
harus berupaya sebagai penuntut anak untuk kalau anak melakukan penyimpangan itu anak itu sendiri yang tahu solusi ke depan sehingga tidak terulang masalah penyimpangan ya. Jadi kita nggak anak terus gini segala macam ya, justru kita memfasilitasi anak dia keluar dari keyakinan atau dari kebajikan yang harus ada di dirinya, sehingga kalau keluar apa yang harus kamu lakukan gitu, sehingga anak itu cari solusi dan bertanggung terhadap masalahnya sendiri tanpa dengan menyakiti atau sesuatu yang menyebutkan anak. Itu di posisi sebagai manajer ya. 5 posisi kontrol dulu. Kita coba berupaya nanti ke depan sama-sama bersama ya ada di posisi manajer, sehingga kita meletakkan diri itu bukan sesuatu yang identitas gagal, tapi identitas sukses dan ketika melakukan kesalahan itu kita tidak menjudgment dan tidak menghakimi anak ya. Tapi kita memfasilitasi untuk anak mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap masalahnya sendiri. Itu Bapak Ibu semua. Lanjut ke materi terakhir nih Bapak Ibu. Nah ini pembelajaran terakhir yang kita pelajari di modul 1 ya, mengenai segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini sebagai cara guru melakukan terhadap murid yang melakukan penyimpangan ya, atau murid yang tidak disiplin. Ini yang pertama ada mustahil identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah penilaian keyakinan. Ini posisinya di manajer, terus kemudian kita lanjut ke restitusi. Itu langkahnya bagaimana sih cara kita agar anak ini bisa disiplin gitu ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi data dari penilaian keyakinan. Nah, bagaimana dengan tahapan yang pertama misalnya menstabilkan identitas? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Terus kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita coba di stabilitas identitas itu kita coba buat memahami dulu tuh masalah si anak, kita terima dulu tuh si anak sebagai seorang yang bukan satu-satunya yang dia lakukan dari permasalahan itu. Ada banyak orang. Nah, dari stabilitas identitas itu kita coba buat menerima anak dulu dan mengerti permasalahan yang dialami oleh anak. Coba misalkan kesiangan. Oke, gak apa-apa kan ya, kesiangan itu bukan hanya kamu aja, banyak. Nah, itu kita coba buat terima dulu ya, stabilkan suasana dulu gitu. Enggak langsung menjudgment atau menghakimi dari berbagai kehidupan anak. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah, itu misalkan ada anak yang kesiangan, kita bisa aja bertanya dengan anak tuh itu kamu punya alasan, karena juga punya alasan kan ketika dia kesiangan. Nah itu divalidasi kebutuhan itu kita coba berupaya buat apa saja yang harus dia lakukan. Itu ketika kita tahu alasannya kesiangan segala macam, kita coba buat berupaya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia lakuin. Misalnya ada kesiangan, apa yang coba buat kamu lakuin agar ke depan itu kesiangan. Nah, nanti solusi-solusi itu timbul dari anak itu sendiri, bukan dari diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati seperti yang sudah disampaikan Pak Asin dan Pak Ibu sebelumnya gitu ya. Ketika dia keluar dari keyakinan itu, kita coba keluarkan kembali sehingga anak itu benar-benar disiplin
tetapi ada disiplin ya atas dasar ada nilai kebajikan gitu yang dia sepakati di dirinya gitu ya, bukan berdasarkan ketakutan atas hukuman atau dan lain sebagainya yang justru mengenai kita. Jadi tujuan individu positif itu adalah bagaimana kita mendisiplinkan anak atas dasar ada nilai kebajikan yang ada dalam diri anak itu, bukan atas dasar ketakutan atau atas penghargaan apapun. Nah, itu maksudnya, sehingga anak itu dengan sadar dia melakukan disiplin atas dasar atau motivasi diri sendiri, berdasarkan motivasi luar, ada hukuman atau dan lain sebagainya. Tapi ada nilai-nilai yang harus dia tunggu. Ini itu coba kita berupaya di situ ya. Jadi tadi sama Pak Asti udah disampaikan mengenai ground control gitu ya, terus restitusi sama Pak Yudi soal keyakinan dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai apa saja yang harus kita lakukan, posisi seperti apa yang sebenarnya guru itu di sekolah itu ya. Jadi guru itu harusnya memang ada di posisi manajer dan melakukan tindakan terhadap orang, terhadap murid yang melakukan penyimpangan dengan segitiga dan segitiga, sehingga murid itu merasa murid yang tidak punya identitas gagal di sekolah. Murid itu merasa identitas sukses dan itu bisa diperbaiki di sekolah, sehingga tanpa ada yang tersakiti dari pihak aku. Ini tujuannya dari situ. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebenarnya nanti kita ada sesi tanya jawab, tetapi tadi pada materi terakhir itu sudah ada hal yang perlu disampaikan juga mengenai praktek kita melaksanakan segitiga restitusi gitu. Jadi memang di tugasnya itu kita diminta untuk menunjukkan juga bagaimana sih praktek segitiga restitusi itu yang sudah calon guru penggerak terapkan di sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu kami tayangkan ini praktek segitiga restitusi yang kita lakukan di sekolah. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ke depan dalam melaksanakan ini. Ini ada demonstrasi praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Asli mengenai kasus dari Permi. Kasus yang berbeda. Kasus yang pertama. Pagi ini saya mendapat informasi bahwa Ferdi melakukan tindakan bullying atau perundungan kepada Yohan. Setelah mendengar informasi tersebut, saya pun memanggil Ferdi untuk menggunakan pembinaan menggunakan praktik segitiga restitusi.
kita masuk ke acara berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yunus, Pak Umum, dan Pak Asri. Ini sebetulnya kegiatan ini sharing bersama sangat bagus sekali untuk wawasan dan orientasi kita terkait dengan kegiatan dengan CGP untuk angkatan ke-6. Dan saya pribadi melihat karena kita sharing bersama di sini ada beberapa macam manfaat yang kita rasakan nanti ke depan untuk kegiatan ini gitu ya. Nah, terkait dengan masalah ini tentang budaya positif di sekolah seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, artinya menurut asumsi saya bagaimana caranya kita mengimplementasikan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Nah, tadi ada materi pertama yang berkaitan dengan masalah hukuman yang disampaikan oleh Pak Asri tadi. Ketika kita berbicara masalah hukuman yang ruang lingkupnya adalah di satuan pendidikan atau di sekolah, saya pribadi dengan kata hukuman tersebut sangat tidak setuju untuk digunakan di lingkungan sekolah. Sebab menurut pemahaman saya pribadi, dengan kata hukuman itu identik dengan istilah kriminalitas, istilah kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara masalah hukuman di lingkungan sekolah, alangkah baiknya kita sebut dengan sanksi yang diberikan dan diberlakukan di setiap sekolah. Sebab ketika hal ini sasarannya tertuju kepada siswa, mungkin ada kaitannya juga kita membahas masalah tata tertib. Sementara beberapa tata tertib yang sudah dibuat di sekolah masing-masing itu ada klasifikasinya, klasifikasi pelanggarannya, kayak kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, ketika sudah diklasifikasikan, lalu ada sanksinya, bukan ada hukumannya. Jadi kata hukuman ini menurut saya sangat berat sekali untuk kaitannya dengan masalah kesiswaan, gitu ya. Yang lebih idealnya mungkin sanksi, gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana pemangkalan dari teman-teman CGP ini menanggapi kaitan ini, gitu ya. Sebab ini nanti kan ada tindak lanjut ke depan kan, kalau tidak salah. Sebab ketika kita berbicara masalah kesiswaan, ini juga tidak terlepas dari penanaman karakter, pembiasaan yang baik, dan lain sebagainya. Karena itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Maman, pertanyaan ini cukup bagus ya. Bagaimana cara mengimplementasi budaya positif? Coba dari menghukum itu lebih bergeser ke sanksi ya. Sebenarnya pertanyaannya dari 1 sampai 3 ini berkaitan semua. Kebetulan memang di CGP kita diminta untuk pengibasan aksi nyata itu hanya di budaya positif. Nah, sementara materi untuk budaya positif di sekolah itu harusnya dari modul 1. Bagaimana pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Terus kemudian yang kedua, bagaimana guru harus punya nilai dan peran, gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas kita langsung implementasi itu sendiri, enggak gitu. Jadi harusnya memang ini menyeluruh. Terus kemudian di modul 1.3 juga itu ada visi guru penggerak ya, bagaimana kita bermimpi murid itu mau jadi seperti apa ke depan gitu. Nah, jadi memang dari misi sekolah aja harusnya memang ada keberpihakan dengan murid itu sendiri, sehingga budaya positif itu bisa tercipta, bisa ada di sekolah. Jadi pada intinya penerapannya tentu bukan hanya salah satu guru doang gitu, tapi makanya kita ada
semua guru itu melakukan budaya positif, nah baru lingkungan positif itu terjadi di sekolah gitu. Nah kalau di budaya positif bagaimana cara mengimplementasi? Nah kita biasanya kan ada hukuman bagi anak yang melanggar. Nah, bagaimana kita bergeser ke sanksi? Nah di posisi guru itu ada yang namanya pemantau, yaitu sebagai guru yang menerapkan konsekuensi ketika ada anak yang melanggar. Itu pun sebenarnya kita diharuskan ke posisi manajer gitu. Sanksi pun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena ada dampak nanti yang didapatkan oleh anak itu atas konsekuensi itu. Nah caranya di awal memang seperti yang Bapak Prasono sampaikan, itu kita membuat kesepakatan kelas namanya. Ada keyakinan kelas ya, yang mereka yakini gitu. Nah ketika memang mereka keluar dari keyakinan kelas itu sendiri, nah baru kita lakukan segitiga diskusi itu. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh 1-2 guru, itu dilakukan oleh semua. Baru budaya positif itu bisa terjadi di sekolah. Ya, artinya memang kita nggak hanya membebankan ketika ada permasalahan di siswa itu langsung ke siswa, tapi memang itu diperuntukkan untuk semua guru. Itu baru tercipta. Kalau enggak hanya 1-2 orang guru, saya yakin ini nggak bakal bisa berhasil. Budaya positif ini kita lakukan di sekolah. Saya kira terima kasih sosialisasi budaya positif di sekolah. Kita masuk ke sesi refleksi. Oke baik, Bapak mungkin kita minta waktu untuk memberikan respon atau umpan balik dari kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Kalau saya refleksi terhadap kegiatan ini yang pertama sangat baik dan saya minta kalau bisa ini continue Pak, ya, sangat baik dan ke depan satu lagi sekali lagi saya minta teman-teman yang belum daftar guru penggarap daftar ya mungkin itu saja Pak ya. Nah, pokoknya oke banget. Terima kasih Pak Isa dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi nanti kita ke depan untuk lebih baik. Selanjutnya ada kita minta juga refleksi respon atau umpan balik dari Ibu Ika. Terima kasih atas izin dan waktunya kepada tim dari calon guru penggerak SMK ketika Pandeglang. Seperti apa yang sudah Bapak-Bapak sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tadi yang sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan, sama, intinya sama. Tapi juga saya di sini pertama apresiasi bagi rekan-rekan calon guru penggerak yang sedang belajar berjuang untuk sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang ke depannya seperti apa, terutama untuk orientasinya kepada anak didik kita. Satu yang kita prioritaskan adalah di mana kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini tentunya sangat baik dan kita dukung bersama semua pihak sekolah, warga sekolah, karena ini sebagai salah satu penerapan positif yang akan kita lakukan, kita akan persiapkan, kita akan rencanakan bersama-sama demi kemajuan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi kita. Kemudian, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab besar bersama bagi kita semua sebagai tenaga pendidik dan pengajar di SMK Negeri Pandeglang. Mari kita mulai upayakan kegiatan peran dari SMK Negeri 3 Pandeglang secara bersama-sama, tidak hanya oleh calon guru penggerak, tapi kita bersama bersatu padu secara berkesinambungan. Program ini kita dukung terus untuk kemajuan dan pelayanan terbaik kepada putra putri kita, anak didik kita, dengan mempersiapkan
sesuai kemampuan kita. Jadi konsekuensi dengan aturan yang kita buat di sekolah kita tentunya disepakati bersama, dan ini tentunya nanti akan menghasilkan satu program yang tentunya akan menjadi dukungan antara kolaborasi siswa dan guru. Kepala sekolah juga tentu sangat mendukung sehingga penerapan budaya positif di SMK Negeri Tingkatan Gang akan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang harus memang dipenuhi oleh calon guru penggerak, dan kita Bapak Ibu guru tentunya mendukung penuh kegiatan positif yang akan kita laksanakan di ke depan nanti. Ini salah satu evaluasi juga, evaluasi yang baik tentunya, evaluasi yang nanti akan menjadikan program kita menjadi satu hal kegiatan dengan produk yang positif untuk siswa-siswi kita dan guru-gurunya juga. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Vina dan kepala sekolah atas refleksi yang diberikan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ke depan dalam mendorong kolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua, kita masuk kepada acara akhir, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup pada kegiatan kali ini, kami dari calon guru penggerak SMK Negeri 3 Pandeglang tentu meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dengan kegiatan ini berjalan tentu ini sebuah dukungan bagi kita semua. Namun dari apa yang kita berikan sebagai guru penggerak kepada Bapak Ibu semua itu tidak ada artinya sama sekali, gitu ya. Jadi kami meminta maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan, ada perkataan yang kurang menyenangkan. Kami dari calon guru penggerak sosialisasi budaya positif di sekolah, coaching teman sejawat dalam mendorong kolaborasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Pandeglang. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu, acaranya sudah selesai. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi nang sekarang kayak 5. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih kita hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi, sharing terkait pemahaman kita di modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Tentu di sini kita akan berbagi mulai dari Pak Asdi dan Pak Yunus, sehingga dengan berbagi pemahaman itu ini akan mampu kita sebagai guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak itu sendiri. Mulai dari Pak Asdi, mungkin silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ulung. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita di sini sharing saja ya, tetap formal gitu. Sharing dalam artian kita berbagi terkait pengetahuan yang sudah kita peroleh selama mengikuti diklat, terutama di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai guru, di mana di sini ada 5 poin utama yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, nilai mandiri. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, reflektif. Yang keempat itu
yang kelima itu berpihak pada murid ya. Jadi ada 5. Ini nilai-nilai keyakinan kelas yang kami buat bersama di kelas 11 TKSDH.